Perumahan rakyat ini sebenarnya merupakan satu amanat konstitusi. Jadi kita adalah termasuk di antara negara-negara yang tetap terperangkap Ya, di dalam satu kubangan masyarakat yang banyak sekali tinggal di permukiman yang tidak layak. Ini sebenarnya menjadi masalah yang besar, tapi jarang sekali pemerintah itu menyorot perumahan rakyat itu sebagai satu masalah besar. Artinya apa? Negara melepaskan kekayaan ya. negara untuk individu-individu tanpa ada justifikasi sosial. Ada peran bisnis properti Ya. itu dipisahkan. Ada peran pemerintah ini, sektor perumahan rakyat ini bukan bisnis properti. Ya. Halo sahabat OMB, obrolan Menja Bundar. Halo sahabat OMB, obrolan Meja Bundar. Hari ini kita ngobrol tentang perumahan. Alumni Toda ini, Bang Jihan, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Dari ini pembicara kita hari ini Muhammad Jihansah Siregar ya. Ya, Associate Profesor ITB ya, di arsitektur ITB ya. Arsitektur ITB. Nah, Bang Jihan banyak sekali memberikan komentar-komentar ya pada persoalan-persoalan backlog, housing backlog, dan juga masalah-masalah bank tanah, dan tentunya kita ingin dengar langsung nih tentang konsep dasar ya, konsep dasar perumahan untuk rakyat ini apa sebenarnya? Silakan Bang Jihan. Ya, perumahan rakyat ini sebenarnya merupakan satu amanat konstitusi nih. Iya. Jadi negara kita itu termasuk di antara negara-negara yang meratifikasi apa yang disebut dengan shelter for all. Ya. Oke, shelter for all. Shelter for all itu rumah layak untuk semua. Ya. Itu akhirnya terkait juga dengan konsep apa yang disebut dengan housing right ya, hak Ya. perumahan. Nah itu termaktub di pasal 28H Ya. UUD 45. Nah itu disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, Ya. bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Ya. serta memperoleh pelayanan kesehatan. Nah itu artinya ada kaitannya dengan kesehatan juga. Ya. Jadi kalau orang tempat tinggalnya nggak sehat, lingkungannya buruk, sanitasi buruk ya, air tercemar, udara, tanah poluted gitu ya, nah itu pasti nggak sehat. Ya. Ya. Nah jadi memang selain itu merupakan hak, itu juga merupakan modal ekonomi dan kesejahteraan sekaligus. Nah permasalahannya sekarang di lapangan ini, Ya. Kita lihat, kita itu dia. potret Indonesia gimana Bang Jihan? Nah itu, jadi kita adalah termasuk di antara negara-negara yang tetap terperangkap ya Ya. di dalam satu kubangan masyarakat yang banyak sekali tinggal di permukiman yang tidak layak. Oke. Nah, yaitu permukiman kumuh, padat ya, Ya. terutama di perkotaan. Nah, ini sebenarnya menjadi masalah yang besar, tapi jarang sekali pemerintah itu menyorot perumahan rakyat itu sebagai satu masalah besar. Ya. Nah, kalau di zaman Orde Baru ya Pak Harto, kita masih ingat dulu ya program utama kesejahteraan masyarakat itu kan 3 itu ya, Ya. sandang, pangan, dan papan. Ya. Nah, sekarang hampir tidak ada perhatian pemerintah itu. Terbukti Kementerian Perumahan Rakyat itu dibubarkan. Digabung lagi. Nah, urusannya dilebur dengan pekerjaan umum. Ya. Nah, itu ya. Nah, akhirnya permasalahan perumahan rakyat ini hanya ditangani nih menurut pendapat saya ya, itu ditangani apa adanya. Ya. Program-program misalnya pemerintah membangun rusunawa, kalau pernah dengar ya, rumah Ya. susun sederhana sewa ya. Ya. Kemudian ada bantuan subsidi untuk pemilikan rumah KPR ya. Kemudian ada lagi bantuan PSU ya, prasarana-sarana umum. Ya. Ada lagi rumah swadaya, itu bedah rumah. Oke. Yaitu programnya 4 itu aja.
Ya. Rusunawa, bedah rumah, PSU sama tadi Rusunawa, bedah rumah, PSU sama KPR subsidi. Subsidi. Nah, empat-empatnya ini tidak efektif ternyata. Nah, Nah itu tadi angka housing backlog ternyata nambah. nambah malah ya. Dan Hasil nggak bakal tidak kekejar ya. Nah Kalau tidak ada terobosan tidak kekejar ya. tidak terkejar. Ah, Housing backlog itu artinya angka kekurangan rumah ya. yang terus berakumulasi Ya. seiring pertambahan penduduk dan urbanisasi. Ya, ya. Nah itu masalahnya. Nah, kalau kita lihat kalau nomenklatur di luar negeri itu kementerian itu terpisah, Bang Jan. Iya, Ministry of Housing ya. Oh ya, dia terpisah. Iya, kayak di Thailand contohnya itu Iya. NHA ya, National Housing Authority. Nah, itu sebenarnya dia kementerian kebijakan juga sekaligus pelaksana. Jadi semacam gabungan Kemenpera dulu dan Perumnas. Oke. Nah, di kita Kemenperanya dibubarkan masuk ke salah satu dirjen di PUPR. Ya, sedangkan Perumnasnya jadi developer biasa. Oke. Nah, nanti itu pembahasannya luas tuh. Kenapa Perumnas jadi developer biasa? Apa bedanya dengan Perumnas sebagai housing authority ya? Ya. Nah, sedikit kita bahas lah ya. Kalau housing authority itu seperti di Singapura itu dia namanya SDB, Housing Development Board. Ya. Dia berwenang membuat kebijakan, mengalokasikan resources tanah, infrastruktur ya untuk membangun satu kawasan. Ya. Dan sudah otomatis ada hunian berimbang. Barulah developer ikut membangun di sana. Jadi government itu di depan gitu loh, mengembangkan kawasan. Nah, kalau Perumnas kita sekarang ini jadi developer biasa. Ya. Dia beli tanah, dia bangun properti, dia jual, ya udah selesai, dia cari lagi gitu ya. Nah, di Thailand juga tadi ya, National Housing Authority. Nah, jadi kita semakin tertinggal. Salah satunya karena peran Perumnas tadi ya semakin dikerdilkan gitu. Nah, untuk empoweringnya gimana, Bang Jan? Ya pertama itu kembali kepada cita-cita perumahan rakyat sejak awal pembangunan di Indonesia ini ya. Bahwa Bung Hatta dulu dalam konferensi perumahan rakyat dulu ya tahun 1950 itu sudah 50 udah dipikirin ya. Loh sudah ada urusan itu meskipun belum ada Kemenpera ya kementeriannya. Bung Hatta mengatakan bahwa urusan perumahan rakyat itu adalah urusan jangka panjang ya. Sangat visioner beliau ya. Nah, ini akan baru bisa diselesaikan 50 tahun dari sekarang. Oke. Jadi tahun 2000 itu barulah Indonesia itu bisa mencapai satu kondisi housing for all. Iya. Artinya tidak ada lagi permukiman kumuh, housing backlog tidak ada gitu ya. Karena Bung Hatta melihatnya ini sebagai satu tantangan membangun delivery system. Iya. Dan itu tidak gampang ya. Kan Bung Hatta tuh kan belajarnya di Amsterdam di Rotterdam. Dia di welfare state. Welfare state. Nah, jadi dia melihat bagaimana negara-negara Eropa itu pemerintahnya punya program-program perumahan rakyat gitu ya yang affordable ya, yang social housing gitu. Nah, dia baru melihat itu dan melihat Indonesia ini ya belum ada apa-apa, Perumnas belum, Kemenpera polisinya belum ada, tanah negara juga baru bagi-bagi mungkin sesama lembaga negara ya, kementerian BUMN gitu ya. Nah, dia memproyeksikan itu 50 tahun. Tapi sejak itu awal Orde Baru udah berjalan ya. Tahun 76 itu Pak Harto menyaksikan Habitat Conference ya. Nah, itu di Vancouver tahun 76. Nah, tahun 78 itu dibentuk Kementerian Perumahan Rakyat. Ya, Siswono pertama ya. Kosmas. Oh, masih Kosmas pertama. 78 sampai 83 sampai 88 tuh Pak Kosmas. Nah, itu ada dialog menarik itu ya. Saya dialog dengan Pak Kosmas langsung, kebetulan waktu menulis itu. Saya ditanya sama Pak Harto, ini nulis disertasi nih. Saya nulis disertasi ya. Disertasi, oke. Dan ternyata Pak Kosmas menulis lagi di bukunya. Dialog itu ya. Saya protes ke Pak Harto, kenapa saya ditunjuk jadi Menteri Perumahan Rakyat? Kan saya doktorandus katanya. Beliau kan aktivis lah ya, 66 ya. Dia doktorandusnya ekonomi, doktorandus pendidikan. Iya, di UI ya. UI ya. Nah, sama dengan yang aktivis 66 lainnya banyak yang dari sospol, dari hukum ya. Pak Harto menjawab, saya memilih Anda jadi Menteri Perumahan Rakyat bukan untuk memahami konstruksi rumah,
atau desain Iya, rumah iya, gitu iya, ya. iya, Jadi ini iya. bukan project teknik Iya, katanya. iya, iya. Tapi supaya Anda bisa mengelola, memanage, mengkoordinir banyak sekali aspek tergantung perumahan rakyat itu. Aspek non tekniknya yang banyak Non teknis sebenarnya. ya, pertanahannya, gimana prasarananya dari PU, Iya. tanahannya dari agraria kan gitu ya. Iya. Kemudian pembiayaannya dari BI atau dari Menkeu gitu. Nah, dia baru memahami ternyata Pak Harto tuh visinya tentang program Papan itu ternyata jauh ke depan Jauh gitu ya. juga. Nah, disitulah dia akhirnya menyadari peran dia dan kebetulan memang Pak Kosmas itu sekretaris Dewan Pembina Golkar. Oke. Dan kalau kita perhatikan semuanya Menpora itu sekretaris Dewan Pembina Golkar. Habis Pak Kosmas Pak Siswono ya 88 sampai 93. Ini jalur karirnya di situ ya. Jalur karir dan kalau saya menuliskannya ya itu sebagai kebijakan Pak Harto. Heeh. Jadi sangat memahami teknokrasi bagaimana menyediakan perumahan rakyat itu. Iya, iya. Apa artinya sekretaris Dewan Pembina Golkar? Artinya itu satu posisi yang kalau dia mengundang menteri-menteri lain terkait perumahan itu datang semua. Menteri PU datang, Menteri Agraria waktu itu masih di bawah Mendagri atau sudah jadi kepala BPN ya, datang. Menteri Dalam Negeri ya, masalah perizinan, penguasaan lahan. Menteri SDM tuh tenaga listriknya, nggak ada kawasan perumahan tanpa listrik ya kan? Iya kan? Ya. Nah kemudian Menteri Keuangan, itu banyak yang harus dikoordinir tuh. Nah jadi dulu efektif, datang semua, makanya dibentuklah zaman Pak Akbar Tanjung itu namanya BKP 4N, Badan Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional. Dan konsepnya di mana digali oleh zaman itu, zamannya Kosmas, Siswono, Akbar Tanjung gimana? Konsepnya gimana secara Ya pemerintah lead the development. lead development. Oh pemerintah malah? Loh iya. Bukan swasta? Oh bukan. Jadi bukan berarti swasta nggak membangun. Oke. Nah di situ dia Pak Harto juga jeli. Oh swasta ini tahun 72 itu Ciputra dan kawan-kawan udah membentuk REI. Ya. Developer swasta juga udah membangun perumahan. Ya. Nah artinya kan itu dalam kurun waktu yang sama sampai tahun 88, 93 itu ya, sejak tahun 70-an itu kan berarti sekitar 25-an tahun itu. Itu beriringan sejalan ya, dan perannya pemerintah itu tetap leading gitu. Iya, iya. Nah kita lihat contoh seperti di Depok ya, itu kotanya Perumnas dan BTN kan. Iya, iya. Depok 1, Depok 2 itu. Termasuk juga Tebet kan, Perumnas juga itu. Tebet ya, ya. Tebet kan? Tebet kan itu pindahan dari Senayan ya. Ya. Senayan itu dibangun Gelora Bung Karno. Nah itu kan warga masyarakat Betawi itu kampung Betawi lama itu pindah ke Tebet ya, sama ke Selipi. Nah juga di Klender ya, di Medan ada Mandala itu ya. Iya, iya. Kalau di Bandung tuh Sadang Serang, Sarijadi ya. Nah lalu swasta mengisi di sekitarnya kan, Depok tuh jadi kota itu kan karena komplek-komplek perumahan swasta juga. Jadi center of growth-nya di situ, nanti yang ini ngikut. Kenapa yang lain mengikut? Karena pusatnya ini ya, inti dari pengembangan kawasan atau kota baru itu semakin disuplai dengan berbagai infrastruktur dan fasilitas. Iya, iya. Jadi misalnya perhubungan, PT KAI membangun jaringan railway itu melewati kotanya itu, kayak Depok itu kan. Iya, iya. Nah kemudian tadi jalan dari Bina Marga PU ya, kemudian air bersih dan lain-lain lah. Nah artinya ini akan jadi kota karena daya dukung infrastruktur kotanya itu memadai. Nah disitulah akhirnya swasta itu berkembang di sana, kawasan-kawasan permukiman yang lebih bagus lah harganya. Nah namun pola ini sejak tahun 80-an, 83 dan 88 tuh kan ada deregulasi dan debirokratisasi. Iya. Jadi pemerintah saat itu mulai melihat kalau dikurangi segala macam hambatan investasi, nah kembali masuk ke investasi sebagai ujung tombak ekonomi itu. Nah itulah keluar paket Oktober 83, paket Oktober 88 itu ya. Banyak dikurang-kurangi, dipangkas, mirip seperti sekarang. Liberalisasi ya. Liberalisasi itu ya. Nah bidang properti itu semacam ya menemukan momentum untuk leading. Ya. Artinya sebenarnya leading itu berselancar di dalam satu kebijakan yang liberal. Mereka menuntut kemudahan-kemudahan penguasaan tanah, perizinan dan lain-lain, termasuk
kredit ya dan Ya. lain-lain gitu. Ya, ya. Ya sudah sejak saat itu mereka banyak menguasai lahan skala besar. Ya. Perumnas makin lama makin tertinggal. Ya, ya. Nah, Nah, gitu balik nih Bang Jan, kita Ya. cerita. Kalau model-model dunia ada macam-macam nggak untuk perumahan rakyat ini? iya. Model dunia itu yang seharusnya menjadi acuan kita gitu Yang lead tadi negara. Ada nggak yang swasta yang lead di dunia? Nggak ada. Nggak ada. Iya, yang lead itu kalau swasta itu lead itu mungkin Amerika Serikat ya. Mm-mm. Tapi itu pun tidak lead. Dia kebijakan housing for the people atau affordable housing Ya. yang bukan property business itu diletakkan di negara bagian karena Amerika Serikat Oke, kan dia negara federasi. federasi. Ah. Jadi tidak ada kebijakan federal yang misalnya memiliki program Ya. nasional gitu. Nah, tapi ada kementeriannya, Department of HUD ya, Housing and Urban Development itu, tapi dia tidak operasional seperti Perumnas atau di Jepang itu punya Perumnas, kayak tadi Singapura juga punya Perumnas gitu ya. Kalau Amerika Serikat enggak. Nah, tapi si Department of HUD itu mengasistensi atau membina Department of HUD juga di negara bagian-bagian. Karena itu ternyata berbeda-beda. Ada yang butuh public housingnya banyak. Ya, ya. Misalnya di negara-negara bagian selatan itu kan banyak Industri. Afrika, Amerikanya ya. Ah. Banyak orang kulit hitamnya. Nah, itu banyak public housing di sana. Tapi kalau bagian California itu enggak gitu ya. Ya, ya. Jadi Amerika nggak pakai blueprint nasionalnya nggak, dia diserahkan ke Negara bagian. negara bagian ya. Dan itu selalu terjadi tarik-menarik antara kelompok-kelompok yang pro housing itu lebih berorientasi kesejahteraan Ya. dengan para developer. Ya itu kan karena polarisasi politiknya adalah Ya. antara yang Demokrat dan konservatif. Nah, kan. itu dia, Itu dia maka cara pandangnya juga. Nah kalau di Tiongkok, Bang Jahat, Tiongkok itu justru belajar dari Singapura. malah belajar dari Singapura. Ah. Itu dari banyak jurnal saya baca itu. Terutama jurnal-jurnal yang dari penulis-penulis dari Tiongkok kan dia ambisius Tiongkok. banget bangun kan, Iya, banyak iya, sekali. banyak sekali. Dan di desa-desa juga dibangun itu luar biasa. Iya. Makanya banyak cerita, ada yang sukses, ada yang jadi ghost town. Ghost town. Ya, tapi itu nggak apa-apa, menurut mereka mah biasa aja gitu Iya, ya. iya. Lebih berbahaya bagi mereka ketika urbanisasinya sudah tinggi, industrinya sudah maju, tidak tersedia perumahan yang affordable. Affordable. Itu jauh lebih berbahaya, menimbulkan permukiman kumuh, segregasi sosial. Nah, itu yang mereka hindari. Nah, target mereka ya, ini saya dapat info dari Profesor Cheng Ji namanya, itu pernah kita undang di ITB tahun 2015 ya. Iya. Dia dalam paparannya itu menyebutkan target penyediaan public housing di Cina itu dalam 5 tahun Iya. 36 juta unit. Wis. 36 juta unit dalam 5 tahun public rental housing. Iya. Wah. Dia rental ya? Rental ya, public housing itu ya rental karena kan milik negara, Oke. nggak boleh dimiliki masyarakat. Nah, masyarakat nyewa. Nah, wah ini saya waktu itu bertanya, ini apa terkait dengan pembangunan ekonomi kawasan Indonesia? Iya katanya. Iya. Jadi memang di sana didorong urbanisasi besar-besaran, Iya. industrialisasi besar-besaran, masyarakat desa yang mau masuk kota diseleksi, yang mampu silakan, kalau enggak ikut program gitu ya. Iya. Bukan dilarang ya. Iya. Artinya memang betul-betul diseleksi yang bisa memajukan kota dan industri itu. Ya itu disediakan public rental housingnya, ya, termasuk kawasan-kawasan industri untuk para pekerjanya ya. Jadi ekonomi industri Cina itu sangat kuat sekali mengundang investasi. Itu salah satunya fasilitasi housing. Iya. Kalau di kita kan enggak, buruh kita itu udahlah rumahnya nyewa entah di mana, jauh dari kawasan industrinya, begitu dia mau pergi kerja ditodong lagi pakai ojek masuk ke kawasan industrinya, habis untuk ongkos sama bayar sewa rumah. Kalau di Cina sana enggak, orang buruhnya itu kerja, istirahat jam 12 siang misalnya, tinggal jalan kaki pulang ya. makan di rumah atau naik sepeda. Nah, itu berarti ada blueprint yang luar biasa itu Cina tuh. Lah iyalah, jadi nggak bisa kita Nggak bisa meninggalkan ini ya. itu. Compang-camping kayak Indonesia nggak bisa ya. Indonesia kan mau ambil batihnya aja, industri ambil izinnya, ya kan, pajaknya, tapi nggak mau servis. Iya. Ya servisnya cuma ngasih izin kawasan industri, KEK misalnya kan.
Tapi giliran menservis public facilities-nya itu nggak memadai. Saya dapat contoh misalnya, orang banyak tinggal di Cibiru, ya kan? Kerjanya di Cimahi. Nah, itu kan saya bilang, kata kita lihat ujung ke ujung. Ya. Nanti begitu juga orang tinggal di Cimahi, kerjanya di Cibiru. Itu kan itu nggak benar. Jadi dalam teori housing and urban development itu orang pertama kali itu memilih tempat kerja. Ya, karena itu ekonomi kan. Ekonomi. Nah, artinya pemerintah itu harus menyediakan di mana-mana pusat kegiatan, pusat ekonomi, tempat orang berkumpul bekerja. Apa itu kawasan perdagangan jasa, kawasan industri dan sebagainya itu. Dia harus supply housing di sana itu secara berimbang semua level. Nah, jadi seperti di Tokyo tuh misalnya ya, kebetulan saya 6 tahun di sana ya. Itu dimanapun kita mau kampus kita, ini bicaranya udah sangat spesifik ya kampus ya, karena di Toda itu kan ada 3 kampus waktu itu, sekarang udah ada 6 kampus ya. Itu kita bisa mendapatkan tempat tinggal murah di dekat kampus manapun gitu. Nah, jadi waktu itu saya kampusnya di Honggo di pusat Tokyo-nya itu. Kalau mau milih di situ yang murah itu ikut housing queue namanya, social housing. Kita harus miskin, anak banyak gitu ya. Beberapa tahun ada yang dapat itu. Itu cuma 6.000 yen sebulan. Ukuran 20. Sana tipe 1DK itu 35 meter persegi lah. Oke, cukup lah itu. Oh iya besar itu, udah kayak tipe 36 lah di sini kan. Tapi sana tipe 35 satu kamar. Kamarnya 6 tatami gitu besar. Dan bisanya ruang tengah dijadiin kamar juga bisa kan? Ya bisa. Kalau kita masih anak masih bayi, ya itu ruang tengah sama tempat boxnya lah gitu ya. Gitu. Nah kalau mau lebih murah lagi, kalau nggak dapat di housing queue, ada lagi namanya danchi. Danchi itu 25.000 yen. Nah tahu harga berapa yang private, yang kalau kita sewa apartemen yang non danchi, non social housing yang queue tadi, minimal 100.000 yen. Itu udah jelek banget itu. Nah kalau mau lebih bagusan 150.000 yen, 200.000 yen. Bayangkan tuh di tengah Tokyo tuh 200.000 yen tuh sekarang sekitar 30 juta ya sebulan. Yang social housing tuh disubsidi nggak sama pemerintah? Iya jelas. Nah situlah kita harus belajar ini apa PUPR sekarang nih. Nggak belajar gitu ya. Misalnya sekarang dibilang Pemda lah bertanggung jawab karena perumahan itu tanah itu ada di daerah, perizinan di daerah. Ya perizinan itu untuk yang bisnis properti, penyediaan perumahan rakyat itu bukan itu modalnya, yaitu tanah pemerintah. Nah, jadi yang tadi kerjasama di Jepang itu, kalau dia sifatnya itu daerah lokal, itu prefecture, itu menyediakan social housing. Memang jumlahnya sedikit, nggak banyak tadi yang queue tadi tuh. Yang 6.000 yen tadi sebulan tuh. 6.000? 6.000 yen. 6.000 yen tuh kan 600.000. Nah kalau 100, ya cuma segitu murah sekali. Murah sekali untuk ukuran Tokyo ya. Ukuran Tokyo Indonesia udah berapa sekarang? Indonesia udah nggak bisa. Jakarta aja nggak bisa. Nggak bisa. Gitu, ya. Luar biasa itu. Nah itu nanti secara berkala dia periksa itu betul nggak miskin gitu kan. Jadi orang kita kan pinter tuh. Kalau mau periksa kan, ya di sana kan sopan. Mau meriksa ngasih tahu kan. Ngasih tahu. Diumpet-umpetin lah, komputer diumpetin apa semua. Ya kan? Nah itu prefecture yang ngelola. Jadi kita terdaftar di prefecture itu semacam dia levelnya itu kayak provinsi tapi luasannya itu kecil-kecil kayak kabupaten. Jadi saya duga nanti kalau kita punya pemekaran provinsi ini terus berlangsung, itu akan jadi seperti prefecture di Jepang ukurannya. Jadi ukurannya nggak sekecil kabupaten, tapi nggak sebesar provinsi Papua misalnya sekarang gitu ya. Nah itu dia menyediakan, artinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jumlahnya sedikit jadinya. Kyoijutaku namanya. Kyoijutaku itu yang ngelola sosial. Prefecture, provinsi bukan nasional ya. Bukan. Jadi kita mendaftar di kantornya prefecture itu. Kantor Pemdanya. Nah, kalau yang tadi nasional itu namanya Kodang Jutaku ya, danchi itu. Danchi ya. Danchi itu. Nah, itu dikelola Perumnas. Ya. Namanya itu di sana Urban Renaissance Agency. URA namanya. Nah, itu dia mengelola danchi di kota-kota besar aja, nggak di semua. Tokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima ya. Ya, kalau Jepang punya sekitar 10 metropolitan, Indonesia punya 20.
Indonesia 20. Wah, 20 ada. Sekarang Solo Raya aja udah metropolitan. Iya, Solo Raya udah. Masuk Boyolali ya sekitarnya ya. Nah, artinya udah sesuai sebenarnya. Jepang itu kan penduduknya separuh Indonesia ya kira-kira. Kemudian luasnya juga separuh Indonesia. Kepulauan juga walaupun tidak sebanyak Indonesia ya, tapi ya separuh lah. Pulau-pulau utamanya kan Honshu, Kyushu itu kan juga besar-besar juga ya. Iya. Nah, jadi kita tinggal kalau misalnya tadi Tiongkok tadi belajar dari Singapura ya, pada saat yang sama mungkin dia juga belajar dari Jepang ya. Tapi kenapa saya katakan mungkin? Itu tidak banyak ditulis Ya. ya oleh para akademisi Tiongkok ya di berbagai universitas sana. Nah, mereka menulis dari Singapura. Kenapa? Karena memang ada satu program kerjasama. Ya. Mereka belajar dari Housing Development Board itu yang sengaja membentuk satu divisi ya namanya Surbana untuk jadi konsultan. Karena kesuksesan Singapura ini dengan public housingnya itu terkenal di seluruh dunia. Jadi kalau kita masuk ke housing studies itu selalu rujukan Singapura. Ya. Nah, di beberapa negara dunia ini paling jelek apa? Indonesia termasuk. Paling jelek termasuk Indonesia. India udah lebih bagus sekarang. Nah, India lebih bagus. Lebih bagus. Artinya sudah on right track ya. Jadi ada satu masa yang seperti Bung Hatta katakan 50 tahun tadi itu untuk kalau kita berada di jalur yang benar on right track, kita akan sampai itu. Jadi satu keadaan di mana cities without slums. Housing backlog tidak ada ataupun sedikit sekali. Orang mudah mendapatkan hunian yang layak terjangkau. Dan ekonomi bertumbuh secara berkeadilan. Nah, itu satu kondisi yang ada dua negara, jenis negara di dunia ini, kata dari literatur UN Habitat. Satu kelompok negara-negara yang belum berada di tracknya, dan satu lagi negara yang sudah on right track. Nah, negara yang udah on right track ini ada yang udah sampai, ada yang belum, gitu ya. Nah, proses. Nah, ini Korea Selatan sama Tiongkok ini sudah mendekati tujuan nih, sama Malaysia. Malaysia juga? Udah. Oke. Jadi mereka ini akan menjadi developed country itu bersamaan dengan itu. Jadi tidak ada negara-negara di dunia ini yang mencapai developed country itu tanpa housing and settlement and urban development itu selesai. Ini jadi ukuran berarti? Ukuran. Nah, Indonesia jauh dong. Nah, jadi satu kelompok lagi nih kata UN Habitat nih ya. Memang orang susah memahami ini ya. Pejabat-pejabat menteri pun nggak paham ini. Terus terang nih, karena saya tenaga ahli menteri 5 tahun. Dia ngasih contoh apa UN Habitat? Indonesia salah satunya. Itu apa sebenarnya? Jadi benang kusutnya apa, Bang? Nah itu kelompok negara-negara yang tidak kunjung berada di jalur yang benar untuk mencapai tadi housing city without slum and housing for all itu, karena negara-negara ini tidak memiliki kebijakan strategi dan program lah ya, yang tepat, yang efektif. Ya, jadi bukan tidak ada program. Kayak tadi saya katakan ada KPR subsidi, ada rusunawa, tapi tidak efektif mengurangi housing backlog dan kumuh itu secara signifikan kan. Tadi kan negara-negara yang berada di jalur yang benar itu kan mengurangi lah ya. Misalnya sekarang justru nambah, permukiman kumuh bertambah luas 2 kali lipat. Housing backlog bertambah berapa juta. Nah ini kan paling nggak berkurang lah ya kan, berkurang 20%, 20% gitu. Nah ini kita justru nambah. Nah artinya apa? Ada pola-pola pembangunan di mana pemerintah itu tidak ambil peran, tidak melakukan intervensi di dalam pengelolaan sumber-sumber daya kunci. Itu dia. Jadi itulah pasal 33 UUD 45. Kalau tadi 28H itu adalah hak perumahan, tapi kan dia mewajibkan pada negara nih, masyarakat ini punya hak loh, gitu ya. Nah, kalau kita melihat lalu apa kewajiban negara, ya dimulai dari pembukaan. Dan untuk dibentuknya pemerintahan negara Indonesia ini yang memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa kan itu ya. Nah, mulai dari situ. Kemudian masuk ke pasal 33. Bumi dan air dan kekayaan alam terkandung dalamnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, bumi itu ya tanah untuk perumahan. Air itu ya air bersih untuk perumahan. Mana ada perumahan tanpa air kan? Kekayaan alam terkandung dalamnya itu ya energi, jadi listrik. Nah,
termasuk juga kekayaan terkandung itu semen, Nah, besi, pasir, bahkan sampai kerikil juga itu kan masuk pasal 33 itu. ada semua. Nah, bukan berarti swasta nggak boleh nambang pasir, silahkan nambang pasir, tapi negara harus menjamin itu. Ada satu lagi besi. Besi, ya untuk tulangan beton itu kan. Nah, jadi dulu itu sebenarnya Perumnas itu udah on the right track ya zaman Pak Harto ya. Saya bukan pembela Pak Harto, saya termasuk yang menurunkan beliau lah. Ini Kita lah, objektif aja. gitu. Objektif. Nah, termasuk dulu Pak Harto 4 sehat 5 sempurna. Itu kan yang bagus-bagus memang ada lah ya. Program-programnya sederhana tapi pas gitu ya. Pak, jadi kalau kita mengikuti dulu, artinya tidak terjadi liberalisasi. Ya ini Pak Harto juga, keluarga Cendana juga sebenarnya. Sejak Pakto itu kan konglomerat itu kan bersama-sama dengan keluarga Cendana ya, menguasai JB Sumarlin ya. Sumarlin ya, itu menguasai ekonomi Indonesia ini. Nah, artinya itu ada satu kegamangan pada saat itu. Apakah memang udah betul ini Perumnas berada di depan dalam setiap pembangunan? Ya. Kenapa nggak swasta saja? Itu kan toh sama saja. Kalau ada yang kurang mampu diberikan subsidi. Ternyata bukan itu pola penyediaan perumahan itu. Ya. Ya. Nah, ini ada di satu kekeliruan mengenai definisi housing backlog. Ya. Definisi housing backlog itu disebutkan adalah kepemilikan rumah. Orang yang tidak memiliki rumah itu backlog. Salah dong. Salah. Ya. Itu kan kepemilikan itu kan bisnis properti. Ya. Orang mendapatkan rumah dengan membeli. Ya. Padahal tadi yang kita cerita danci di Jepang Rental. ya, nah, itu kan rental. Ya. Tapi harganya harus murah. Hmm. Nah, itulah yang disebut di pasal 28 itu tempat tinggal, bukan rumah, bukan propertinya ya. Ya. Setiap orang berhak hidup secara lahir dan batin bertempat tinggal di lingkungan permukiman yang baik dan sehat. Nah, ya. Nah, itu yang sampai sekarang pemerintah nggak punya kebijakan untuk menyediakan public rental housing misalnya untuk di kota-kota besar. Saya ada cerita sedikit di Jerman. Jerman kata koperasi buruh yang membuat itu. Gimana? Apa? Jadi ada 2 sektor untuk memajukan perumahan rakyat itu. Satu sektor publik, ya. Kedua sektor masyarakat. Ya. Nah, di Eropa, di beberapa negara yang tadi ekonominya liberal tadi, tetap yang si kelompok konservatif dan buruh ya kalau di Inggris itu ya, yang buruhnya ini ya, dia itu masuk ke sektor masyarakat, sektor sosial. Membentuk koperasi. Membentuk asosiasi perumahan ya. Di sana di Inggris misalnya itu ada housing association ya. Nah, itu peran negara memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat. Jadi negara itu sebagai fasilitator aja. Dia mempromot ya. Mempromot dalam arti memudahkan mereka mendapatkan tanah, mereka mendapatkan infrastruktur, air bersih, jalan, listrik gitu ya. Itu diservis. Sama kayak kalau di Indonesia itu menservis developer. PUPR itu di pusat sampai daerah itu menservis developer, PLN itu menservis developer. Jadi kalau ada rusunawa banyak sekali mangkrak, nggak ada air, nggak ada listrik. Ya karena mau servis apa gitu? Karena nih, mohon maaf nih, ini program pemerintah ini quote in quote tuh ya jualan prasarana umum gitu loh. Nah, tiba giliran rusunawa, ya mangkrak lah akhirnya banyaknya kan. Nah kalau di housing association itu, itulah kebijakan yang namanya rumah swadaya kalau di Indonesia ini. Seharusnya itu ya adalah pemberdayaan kelompok masyarakat untuk bisa menyediakan perumahannya berbasis kelompok gitu ya, rumah komunitas itu. Ini problemnya di mana, Bang? Di kebijakan publiknya atau di implementasinya sebenarnya di Indonesia? Atau Bang dia menjahitnya itu salah atau gimana? Atau implementasinya yang salah? Jadi pertama ini perumahan rakyat dan permukiman ini, perkotaan ya, itu adalah salah satu sektor yang paling kompleks. Sektor publik yang paling kompleks. Artinya apa? Kebijakannya itu bercampur antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Bercampur antara bisnis konstruksi dengan penyediaan tanah yang terjangkau ya oleh pemerintah misalnya melalui Perumnas. Nah, jadi sering sekali negara-negara yang kurang mampu mengatasi kompleksitas ini secara pragmatis jatuh kepada pilihan liberalisasi.
Ya, jadi di level kebijakan itu ada yang disebut dengan ya nggak enak juga bilangnya, tapi itu bahasa akademik ya, cognitive constraint katanya. Iya. Ya ini kok kata Rocky Gerung ya dungu. Cognitive constraint itu kan understanding problem gitu ya. Iya, iya. Cognitive constraint katanya. Itu pertama kali. Artinya misalnya kalau di perumahan rakyat tuh ya, saya 5 tahun jadi tenaga ahli ya. Sering tuh dirjen-dirjen eselon 1 tuh bilang, Pak Jan ini kan taunya teori katanya. Ya. Pak Jan ini nggak tahu lapangan katanya. Jadi yang ngomong itu adalah memang pejabat yang banyak mendampingi developer. Dia tahu persis bagaimana menguasai lahan, membantu ya. Bahkan yang ngomong kayak gitu juga sampai udah pensiun. Dia membantu developer-developer untuk menghubungi pemerintah-pemerintah daerah dalam hal perizinan. Ini kan susah nih. Iya, iya. Nah, digunakanlah pasal-pasal di undang-undang perumahan permukiman itu untuk bluffing ya kepala-kepala daerah, kepala-kepala dinas gitu ya. Karena kalau enggak ya seperti Ibu Bupati di Bekasi itu kan masuk di OTT KPK juga kan. Nah, itu kan masalah perizinan properti kan. Nah, mereka mengatakan begitu, loh. Saya udah cukup kerja praktek untuk namanya konstruksi, saya bilang. Dan beberapa proyek saya juga mengatasi, tapi saya tidak berprofesi sebagai developer. Ini masalah perumahan rakyat itu bukan di situ. Saya bilang itu bicara proyek pembangunan perumahan, saya bilang. Ini perumahan rakyat ini kebijakan, saya bilang. Bagaimana pemerintah kayak tadi saya bilang punya kebijakan mengalokasikan sumber daya kunci tadi sesuai pasal 33, saya bilang. Nah itulah, jadi perdebatan-perdebatan itu menunjukkan kebijakan-kebijakan perumahan rakyat kita tuh belum didasari satu pemahaman tentang apa tugas pemerintah sebenarnya di di perumahan itu. Tadi kan misalnya di bidang ada direktur rumah susun ada, tapi jadinya ada membangun rusunawa konstruksi, satu twin block itu harganya konstruksinya 25 miliar, tapi ketika mau dibangun belum ada tanah. Belum ada lokasi definitif. Itu awal tahun belum ada loh. Cuma 25 miliar kali, nih dikasih sama Menteri Keuangan 2,5 triliun, berarti kan 100 twin block. Nah ini belum ada tahu di mana ini. Dibuatlah rakortek tuh bulan-bulan Februari Maret di Medan, Bandung sama di Denpasar nih. Disitulah diundang. Siapa yang mau rusunawa? Artinya nyediain tanah, siapa penghuninya. Lah kok gitu ya, artinya ini cuma konstruksinya aja di APBN itu. Nggak bisa, ini harus namanya public housing delivery system. Membangun satu kapasitas kelembagaan yang dedicated authority ya. Dia merencanakan, terutama untuk kota-kota metropolitan tadi, ada 20 metropolitan Indonesia itu ya. Lokasinya di mana, tanahnya dikuasainya bagaimana mendapatkan dukungan infrastruktur, kemudian menyiapkan lembaga untuk tenant screening. Itu tenant screening kan penting. Konsep tenant screeningnya itu bagaimana, siapa yang eligible tinggal di public housing. Kemudian public housing building and estate management, operation and management and maintenance. Itu semua satu delivery system yang, nah kalau saya akhirnya belajarnya dari Singapura. Itu kan satu konsep semua tuh. Bahkan ada namanya building life cycle costing analysis. Seumur hidup bangunan itu, ya itu dari Singapura sama Jepang ya, karena mereka udah punya sistem itu. Sejak dia dibangun sampai dia harus didemolish, itu harus ada analisis pembiayaannya gitu ya. Nah kita tuh jauh sekali dari situ. Itu tadi lah rakortek tuh, ya silakan Pemda mana yang mau. Nanti Pemda nggak ada lahannya gitu kan. Ya malas juga Pemda, cuma nyediain lahan, cuma nanti kontraktor dari pusat bangun di sana, udah selesai, mohon maaf kayak buang hajat. Pemda disuruh ngurus aja udah, cari penghuninya, ngelola sendiri kan repot. Sedangkan proyeknya itu dianggap inilah batihnya gitu loh. Mohon maaf ya, ini program pemerintah pusat itu masih melihat gitu. Habis itu satu kantor direktorat rumah susun tuh tiap tahun ketika terjadi pengadaan itu ya, tender dan sebagainya itu ya. Nah selesai dia bangun udah ditinggali lagi, tahun depan gitu lagi. Cari kontraktor gitu. Dan itu terisi sebenarnya yang dibangun? Ya enggak lah, banyak kali yang mangkrak. Oh, kosong. Makanya film Pengabdi Setan sekarang udah ngambil lokasi di rumah susun. Saya pernah lihat yang di Buah Batu tuh,
yang terusan bawah batu ada di ujung tuh itu Ada. kosong tuh. Jadi sekarang yang mangkrak itu ada rusunawa, ada rusunami juga ada. Nah, karena memang penyediaannya itu, provisionnya itu tidak menggunakan tadi satu delivery system yang komplit tadi ya. Iya, iya. Nah, itulah yang saya selalu mengatakan tidak bisa seperti ini lagi. Lah kalau kementerian nggak operasional gimana Pak? Lah siapa bilang kementerian harus operasional bangun-bangun kayak gitu? Ini staf kementerian ini utamanya adalah policy, saya bilang. Buat kebijakan, buat program, buat studi banding, hasilnya buat pembinaan. Ya. Nah, kalau ada operator ya Perumnas. Iya, iya. Jadi antara Perumnas dengan Kemenpera atau DJPR sekarang itu semacam bersaing gitu ya. Sama aja kayak PT KAI dengan Dirjen Perkeretaapian gitu. Iya, iya. Ini urusan cuan-cuan juga ya. Nah ini nggak benar. Mohon maaf itu tadi ya. Salah satunya kenapa Indonesia itu tidak kunjung on right track itu. Kementerian yang harusnya policy making itu masih mau ngerjain proyek gitu loh. Ada rente di situ ya. Jelas. Dan itu didukung oleh legislatif. Ya, Itu yang buat negara kita terus tertinggal. Nah, kita lihat Jepang aja misalnya. Ini satu contoh sederhana. Kementerian di sana namanya MLIT, Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism. Jadi T-nya ada 2 itu. Land, Infrastructure, Transport, and Tourism. Bayangkan tuh satu kementerian itu isinya PU, Gabung ya. ATR, Land, PUPR, Kemenhub, dan Kemenparekraf. Gabung di satu kementerian nih. Iya, ya. Untuk adjusting atau untuk inilah Koordinasi. Ya, koordinasi. Jadi 4 kementerian jadi satu kementerian. Coba bayangkan 4 menteri di Indonesia ini. Pak Budi Karya, Pak Hadi Cahyanto, Pak Sandiaga Uno, sama tadi tourism, transport, infrastruktur, Pak Basuki Hadi Mulyono. Ya, 4 menteri ini coba dikumpul. Coba kalian buat jadi satu kementerian. Iya. Tapi Jepang kan kementeriannya sedikit, nggak banyak. Nah, entar lah inilah ceritanya, ya kan? Cobalah kalian buat satu kementerian. Langsung kan nggak mungkin Pak, semua pekerjaan yang kalian lakukan itu nggak penting. Iya. Kalian distribusikan semuanya ke BUMN. Nah, barulah bekerja mereka itu nanti untuk memilih BUMN yang akan dijadikan apa istilahnya arms ya, instrumen ya, jadi tangan untuk mereka bisa merealisasikan target-target kebijakannya. Perumnas sini, PTPP sini, Wijaya Karya sini. Ini kita disuruh nih, entah siapa presidennya nih yang nyuruh kita untuk bersatu nih semua. Kita nggak bisa lagi punya dirjen yang banyak begini, yang operasional semua. Kita harus menugaskan kalian. Nah nanti kalian silahkan buat program. Nanti modalnya itu adalah PMN gitu ya. Nah akhirnya Kementerian BUMN juga Menteri BUMN kalian kok begitu? Ya ini penugasan negara. Apa bisa Menteri BUMN menghambat penugasan negara? Nggak bisa. Setiap penugasan negara itu ada program dan kebijakannya dan ada landasannya di konstitusi semua. Kok sekarang nggak ada? Menteri Perhubungan jarang-jarang menugaskan KAI. Menpera mana ada menugaskan Perumnas? Yang lain kan. Nah, disitulah MLIT Jepang itu bisa gitu. Jadi semua kementerian itu satu badan itu karena yang dibuat itu policy, menyusun program, mengkoordinasikan antar kebijakan, dan menyiapkan kapasitas. Jadi itu intinya institutional building and institutional development and capacity building. Nah di kita kan Direktorat Rumah Swadaya, wah punya proyek mana-mana gitu kan, eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 semua, wah bergerak semuanya operasional. Dan akhirnya target kebijakannya itu nggak tercapai. Nah kalau kita lihat sebenarnya ahli-ahli Indonesianya ada nggak Bang Jehan yang? Ya ahlinya banyak, akhirnya banyak yang tapi tidak di situ. Tidak kuat untuk, ya nggak tahu, saya mungkin ada beberapa ya dosen yang di bidang perumahan itu. Ya, ada dari UGM waktu itu udah almarhum nih Pak Budi Prayitno ya, ada dari UI juga ya, itu sedikit kalau yang memahami housing and urban development itu sedikit. Karena itu antara arsitektur dengan planologi itu housing ini. Kalau Pak Bambang enggak ya, Bambang sipil, Bambang IKN. Pak Bambang Susantono itu kan banyak di finance dia ya. Sebenarnya dia kan kerja di EDB ya.
Dia di finance pembangunan sebenarnya. Bukan di situ ya. Pak Bambang Susantono bukan. Dia dulu Kalau kan kita- wakil menteri perhubungan ya. Kalau kita sebut ahli-ahli Indonesia untuk itu, Kalau dulu almarhum Pak Hasan Purbo. Pasang Purbo udah lama. Pak almarhum Hasan Purbo ya kan Ya, dulu. Dulu sekali sekarang anaknya ya. sekarang kan Pak Ono Purbo. Ono Purbo, sorry. Pak Ono Purbo itu anaknya. Sama satu lagi adiknya ada Pak Heru Purbo ya di arsitektur. Tapi Pak Heru itu ke urban design dia banyak. Urban design ya. Nah, Dan juga ada yang Pak Cuk dulu Pak ya. Cuk Kuswartoyo, udah almarhum, Pak Sultan Hidayatsyah. Nah, yang senior belum almarhum tuh Pak Sri Probo. Ya, ya. Sri Probo Sudarmo itu Pak Superman. Ya. Nah, ada lagi Pak Parwoto itu juga ahli perumahan. Udah sepuh juga gitu. Dan ini nggak bisa ngedorong. Maksudnya kan problem di kita sekarang, ini ada program pemerintah. Artinya intelektual bersuara di luar. Dulu kan selalu begitu. Nah ini kenapa ekosistem itu nggak terjadi gitu? Lah, semua nama yang disebut dan saya itu berinteraksi dengan pembuat kebijakan semua. Mulai dari Pak Hasan Purbo dulu sampai saya jadi tenaga ahli Pak Jan Farid, saya tenaga ahlinya Pak Basuki. Waktu itu dirjennya Pak Syarif Burhanuddin, dirjennya Pak Halawi, ya sekarang udah ganti dirjennya Pak Iwan Supriyanto. Nah, ya artinya kita semua sampai generasi saya itu ya ngasih policy paper semua, policy advice, tapi terpinggirkan. Bottleneck ya, tersumbat, nggak bisa ya. Kita ambil contoh ya, kenapa rumah swadaya itu bentuknya itu bedah rumah? Saya kritisi bedah rumah itu programnya Ratna Listi dulu, yang meniru-niru program dari Jepang. Ya, program Jepang itu kan bedah rumahnya itu betul-betul arsitek ya, meningkatkan efisiensi penggunaan ruang, ergonomis sebagainya gitu ya. Kalau kita lihat programnya di NHK itu ya. Nah, ditirulah oleh programnya Ratna Listi itu, meskipun peran desainnya kurang gitu, tapi cukuplah ya membedah rumah orang miskin gitu ya. Nah, mirip nginapkan di hotel dulu mereka, agak-agak berapa hari atau seminggu gitu ya, langsung cepat bekerja itu. Nah, mengundang simpati lah ini program TV ini ya. Banyak orang sering nonton itu karena ada faktor materialnya, fisik, lingkungan rumah. Oh, bagus rumah kalau dibuat begini gitu ya. Ada juga faktor sosial psikologinya gitu. Nah, lalu entah bagaimana oleh pejabat di Kemenpera itu ini jadikan program negara bedah rumah. Harusnya enggak. Itu program TV untuk menyentuh kepedulian sosial masyarakat. Bagi mereka yang kaya, coba lihat tetangga Anda, mungkin ada yang tinggal di rumah yang seperti kandang kambing gitu ya. Lebih ke CSR kali ya. CSR, charity, buat perkumpulan untuk bantu rumah-rumah. Nah, kalau dibuat program massal, ternyata menghabiskan duitnya cukup banyak. Ada yang menjadi pendorongnya, yaitu anggota dewan. Mereka menyenangi bedah rumah ini karena untuk populis dan pengganti. Dulu kan ada namanya program yang melibatkan Banggar dulu ya. Program apa? Yang mereka dana aspirasi. Dana aspirasi. Nah, dana aspirasi waktu itu kan batal kan? Nah, ini jadi salah satu channelingnya bedah rumah ini. Ini siluman baru nih. Siluman baru. Nah, ada lagi waktu itu pejabat eselon satunya menyebutkannya, membuat konsepnya itu sebagai satu konsep delivery yang by name by address. Sehingga ini menjadi jawaban kalau ada yang mempertanyakan apakah tepat sasaran. Wah, ternyata ini saya katakan bukan by name by address itu jawabannya. Ini udah nggak tepat sasaran. Artinya apa? Negara melepaskan kekayaan negara untuk individu-individu tanpa ada justifikasi sosial. Justifikasinya cuma rumah tidak layak huni. Ini nggak tepat saya bilang. Gede loh tuh, sekarang bisa 20-25 juta satu rumah. BLT aja 300.000, itu kan berat. Dan ada juga yang nggak dapat kan? Ada juga yang nggak dapat. Yang bedah rumah? Banyak sekali kan. Banyak sekali nggak dapat. Persoalan keadilan juga ada di situ. Iya, nah itulah akhirnya bisa dimainkan. Di mana dapil-dapil itu akhirnya mendapatkan alokasi. Bedah rumah itu di dapil. Gitu ya. Nah, jadi kalau nanti akhirnya ditiru oleh kepala daerah, gubernur, bupati, ini mana nih
Gua punya dapil dulu waktu pilkada ya kan. Jadi ini ya, jadi alat program populis ya. Populis untuk itu. Ya sudahlah kalau memang ya kita kan mau gimana lagi, eksekutif juga kan ikut legislatif kan. Kalau itu dianggap jadi program itu udahlah alokasikan aja untuk itu. Tapi rumah swadaya yang sebenarnya itu berbasis komunitas tadi, bicara housing kooperatif, housing association. Bang Aldi pernah bikin tuh housing kooperatif. Iya. Saya pernah ikut tuh, ikut Bang sama Aldi dia Anwar untuk almarhum bangun ya. Rumahnya biasa-biasa, rumah kayu apa gitu-gitu. Iya. Itu rumah buruh. Ya, koperasi buruh dulu ada di Bandung ini juga terkenal dulu kan. Iya, dan ya kita bangun itu. Ya, nah itulah harusnya rumah swadaya itu programnya memberdayakan komunitas-komunitas itu dengan memfasilitasi misalnya akses perizinan, akses infrastruktur ya. Mereka kan secara komunitas itu punya waktu dan tenaga lebih banyak ketimbang uang. Lain kan kalau properti bisnis, ya mereka kan menyasar orang-orang yang memang nggak mau berkooperasi kan, nggak mau berguyup-guyup. Ya ngapain, kita punya uang kok, beli aja rumah gitu ya. Ya itu nggak apa-apa, silakan properti bisnis untuk orang yang sibuk ya, mereka punya uang banyak gitu ya. Tapi sebagian besar masyarakat menengah bawah itu kan itu tadi punya tenaga dan waktu lebih banyak. Nah mereka mendapatkan kesempatan bisa mengadakan perumahan yang layak melalui komunitas itu, mereka luangkan waktu itu berkumpul. Ayo kita sekarang rencanakan di mana lokasi. Berkumpul mereka, pilih lahan. Udah dapat lahan, kuasai, dibebaskan dari Pak Haji atau siapa yang punya. Nah itu kan masih murah. Karena nggak beli dari developer gitu ya. Lalu apakah ini jadi saingannya bisnis properti? Ya enggak lah. Orang memang bukan sasarannya bisnis properti kan. Properti kan ujungnya ekonomi. Kalau komunitas ujungnya sosial. Sosial, betul. Beda ujungnya. Walaupun nanti mereka bisa punya aset juga, tapi kan asetnya tuh katakanlah menengah bawah gitu ya. Nah ini yang tidak diberdayakan sampai sekarang. Ini komunitas ini. Nah apa nih yang bisa jadikan terobosan nih Bang Jan untuk pemerintah ya, apa yang bisa secara substansi gitu yang bisa kita ini kan untuk perumahan untuk rakyat di Indonesia nih? Ya policy change, nggak ada lagi. Policy change. Iya. Ini kan saya bilang tadi sebagai satu sektor yang paling kompleks, beda dengan misalnya jalan. Ada nggak masyarakat bangun jalan sendiri untuk jalan provinsi? Nggak ada. Jalan nasional. Kita nggak usah bicara jalan kampung ya, itu masyarakat. Jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, nggak ada satu kelompok pun masyarakat. Ini tugas public service-nya dari pemerintah. Ada nggak masyarakat yang membuat kilang minyak? Pemerintah aja nggak sanggup gitu ya. Nah artinya itu secara kolektif itu nggak akan bisa dicapai oleh masyarakat sekuat apapun. Nah ini saya sering ngomong kepada mereka yang community based housing ya, selalu berpikir wah kita bisa melakukan revolusi di situ. Komunitas atau segala. Memang itu ada komunitas tapi terbatas ya. Kalau tidak ada akses air bersih, tidak ada jaringan listrik, tidak ada jalan, ya nggak bisa saya bilang. Kecuali memang buat sendiri semuanya di satu perkampungan pedalaman gitu ya. Kayak kita kembali ke Kampung Naga misalnya gitu. Ikut jadi kayak warga di Kampung Naga gitu. Nah, tidak bisa tidak pemerintah itu melihat sektor perumahan rakyat ini ada peran bisnis properti itu dipisahkan. Ada peran pemerintah ini, sektor perumahan rakyat ini bukan bisnis properti. Dia seperti ini layanan service, public service. Dia seperti membangun jalan, seperti membangun bendungan, seperti menyediakan air bersih, menyediakan listrik, ya kan? Kalau kita lihat PLN kan sangat otoritatif kan, walaupun ini disodok terus oleh pengusaha penyedia listrik ya. PLN jadi tinggal calo aja gitu ya. Masalah harga nanti itu mulai situ. Nah ini juga seperti itu, Perumnas itu harus otoritatif seperti PLN gitu. Oke. Nah harus dikasih ini ya otoritas yang lebih besar ya. Besar untuk melakukan itu yang tadi Bang Jihad dengan bilang policy change. Nah kalau bicara aset setidak-tidaknya 50% dari aset properti yang ada sekarang ya. Sekarang enggak, liberal ini 100% atau 1000% bahkan dikuasai properti ya. Nah kalau dulu itu properti itu dia mencari lahan sendiri, sekarang properti itu udah sampai bisa menguasai yang namanya rencana tata ruang.
ini gila sekali nih. Dia punya akses ke situ. Iya. Atau dokumennya dia yang bikin malah. Iya. Jadi kalau kita lihat contoh itu di Gede Bage itu ya. yang dekat masjid. Itu Sumarekon 300 hektar. Iya. Jadi saya bertanya, kok pusat pelayanan kota, ini kan pusat kota Bandung ada 2 sekarang. Ya. Satu di alun-alun, satu di lagi Gede Bage kan. Ya. Ini kok bisa di situ ditetapkannya? Katanya ini untuk Bandung Timur. Enggak, ini Bandung Selatan, saya bilang. Kalau mau Bandung Timur, itu kan Gede Bage, Ujung Berung harusnya. Arca Cibiru, Manik sama Kordon. Kan itu 4 yang baru tuh, SWK. Kalau 4 yang lama yang di yang lama KRS dan lain-lain tuh Tegalega ya. Nah, ini 4 yang baru di arah timur ini ya, Ujung Berung, Gede Bage, Arca Manik sama Kordon, itu pusatnya itu di Arca Manik itu. Harusnya. Harusnya. Kalau saya sih mikirnya itu di sekitar Lapas Sukamiskin. Iya. Kan Pacuan itu kuda. Pacuan kuda ya. Pacuan kuda kan sudah ada fasilitas olahraga sana kan. Nah, itu. Nah, kenapa di sana? Penjelasannya adalah di sana sudah ada kota baru swasta. 300 hektar dikuasai. Dan ini juga akan terjadi di IKN berarti. Ya nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Kalau tanahnya itu adalah tanah yang sudah dikuasai swasta dulu, lalu dia bisnis properti di atas tanah yang dikuasainya, itu yang nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi sebelum struktur ruang itu kan pusat itu adalah struktur ruang ya. Kalau pola ruang itu hunian, perdagangan dan sebagainya itu pola ruang. Kalau mana pusat, mana ini, itu pemerintah yang menetapkan. Ya. Ketika itu ditetapkan, diperiksa itu status tanah. Ya. Kalau status tanah udah dikuasai developer nggak boleh. Nggak boleh ya. Loh, kan terjadi spekulasi tanah dong. Dia mengalami lonjakan land value gain yang beribu-ribu kali lipat kan. Iya. Terus pura-pura lah sosial kan. Kita bangun jalan dari exit tol Gede Bage ya kan menuju ini kan kawasan Gede Bage Raya. Padahal Gede Bage Raya itu di dalamnya Sumarekon itu ya kan. Apa susahnya dia bangun jalan penghubung itu ketika exit tolnya itu sendiri ya dan jalan itu berada di atas tanah Pemprov Jabar. Iya. Ya tinggal bangun aspalnya aja. Kenaikan nilai lahannya itu mungkin dia dulu beli semeter cuma 100.000, sekarang mungkin udah 5-10 juta. Ya. Jadi dia bisa ya, ini kok hitung-hitungan sederhana ya, dia bisa mengakumulasi itu sampai 30 triliun. Modal dia paling cuma nggak nyampe 5 triliun. Ya. Termasuklah menservis pejabat dan sebagainya. Sama seperti Bupati Bekasi itu yang dapat beberapa miliar itu. Bagi mereka menyiprat uang segitu untuk pejabat, peanut lah. Ya. Nah, itulah yang sudah terjadi di banyak daerah di Indonesia. Kita lihat Jakarta juga begitu, ada Puri Kembangan. Namanya di dalam RT RW itu adalah pusat sekunder. Ya. Di Jakarta Timur namanya Pulau Gebang. Ya. Itu adalah sentranya Jakarta Timur. Itu dikuasai Bakri yang timur. Ya. Yang barat dikuasai Lipo. Ya. Artinya apa? Mereka boleh membangun dengan peruntukan ruang adalah jasa dan perdagangan. Ya. Dan mereka bisa membangun dengan intensitas tinggi. Kalau itu pusat bisa bangun berapa lantai gitu kan. Lah ini kok kayak begini ya. Jadi akhirnya pengusaha kita itu gampang untuk bisa mendapat kekayaan. Ini berebut-rebut aja punya akses ke kebijakan. Kuasai aja tanah dulu. Ini kan sawah Pak, hijau peruntukan. Nggak apa-apa belakangan. Kuasai dulu. Nanti kita tarik semua prasarana ke sini. Kita buat peruntukan ruang yang menjustifikasi supaya prasarana masuk ke sini. Semua kepala daerah nanti kan itu yang menentang itu kan 2 tahun lagi selesai masa jabatannya. Ada orang baru. Nanti kita dukung lagi calon gubernurnya atau calon wali kotanya yang baru. Akhirnya itu dapat izin lah kan itu Hotel Pullman di depan Gedung Sate itu. Ini dia bermain di siklus 5 tahunan ya? 5 tahunan. Baik 5 tahunan revisi tata ruang, 5 tahunan ganti pejabat, maupun 5 tahunan ganti kepala dinas. Makanya kepala dinas yang terkait dengan prasarana itu sangat strategis. Jadi ngatur negara kita ini itu bukan pemerintah lagi. Baiklah, sahabat OMB, luar biasa ya topik hari ini. Kita bisa enggak hanya menguliti depan, belakang, sampai ke dalam gitu ya. Jadi terkulik semua. Dan inilah Muhammad Jansah Siregar. Terima kasih.